konsep yang dimana suatu penginstalan aplikasi sehingga membuat videonya terhenti. Jadi, nah di Tanah Abang itu ya teman-teman. Nah benar sekali. Cuma di Tanah Abang itu kita menuju tempat yang namanya Museum Mandiri. Pengennya sih berjalan-jalan sendiri, cuman di situ kan ada bertiga ya orangnya ya. Ya udah kita ke Museum Mandiri menentukan tujuan, tapi sebelum ke museum ada ibu-ibu random yang menawarkan jam tangan. Jam tangan itu katanya harganya sebenarnya 377, kita disuruh tulis nama. Gue kan nggak paham, nggak tahu, ya udah nama asli dan teman-teman gue nama palsu. Yang namanya Taha jadi Fajar, yang namanya Tado jadi Rama. Kan aneh gitu guys. Ya udah ditulis di situ, tiba-tiba tanda tangan, dikatanya jamnya udah gratis, suruh bayar. Yang tadinya 70.000 berhubung ada diskon ya 40.000. Ya udah. Ya udah, namanya juga ketipu, ya udah gue beli aja 40.000. Jamnya pun lumayan bagus ini jamnya. Oke, jamnya sebenarnya dikasih pada tetehnya tentunya ya. Karena jam itu tidak cocok, jamnya kecil. Jamnya katanya mirip iMo atau mirip iPhone. iPhone ya ada gambar Apple-nya, tapi Apple-nya utuh, nggak ada yang gigit gitu. Artinya apa? Sesuatu yang masih sempurna itu kadang bukanlah yang kesempurnaan, karena itu tidak memiliki arti yang itu kekurangan. Kekurangan itu menandakan bahwa suatu hal itu bisa kita rubah, bisa kita perbaiki, dan juga bisa kita adaptasi. Kalau yang udah sempurna itu namanya bukanlah sesuatu kesempurnaan, karena itu nggak ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Ya namanya juga sempurna, apa yang mau dibanggain itu semuanya aja udah bisa, sesuatu udah bisa langsung dilancarkan. Itu yang ada bisa dibilang sih kitanya jadi kesombongan ya, itu gak penting konsepnya. Udah lanjut masuk. Setelah beli jam, masuk ke Museum Mandiri. Di situ dijelaskan berbagai tentang uang. Ada uang dari berbagai provinsi. Kita kan ada 34 provinsi. Ya ada uang dari Aceh, uang dari masa lalunya, uang dari 1.000 rupiah, uang dari 1 sen, uang dari 5 sen. Dan juga uang dari Sumatera, uang dari Jawa, uang dari Bali, berbagai macam. Cuman gak bisa gue sebutin satu persatu tentunya ya, karena ini akan memakan banyak video. Dan juga ini pembicaraannya agak cepat. Kenapa cepat? Gara-gara itu inti otak atau isi pikiran kepala ini masih menandakan bahwa gue itu sedang dalam masa prima. Itu masa yang dimana menahan kekantukan setelah melakukan aktivitas yang membuat ngantuk ya. Apa itu? Ya bebas tebak aja aktivitas apa yang bikin ngantuk, bikin pusing. Dan juga ada sedikit rasa bahagia, nyaman, cuman hanya sebentar, dan dia banyak sesalnya. Ya udah itu aja. Mau itu olahraga, mau itu sesuatu yang kurang fit kepada tubuh, tapi intinya adalah percaya diri sekarang akan makin meningkat itu hanya gara-gara sebuah aktivitas tersebut. Dan juga ditutupi dengan berbagai kejadian setelah di Museum Mandiri itu. Foto-foto yang udah banyak fotonya di SW, ada banyak love-nya juga, ada banyak sesuatu yang menyenangkan hati, yang membanggakan suasana. Dan juga daerah-daerahnya bersih ya guys, emang bersih, namanya juga perkotaan yang dijaga dengan baik dan benar. Disitulah sesudah di Museum Mandiri keluar. Ketika keluar itu ketemu tukang batagor, harganya 10.000. Ya udah dimakan. Di situ pun cuman gue yang bawa bekal, teman-teman gak bawa. Ya udah nanti aja dimakannya. Kita udah makan batagor, OTW ke Masjid Istiqlal ya. Masjid itu seperti biasa temponya atau waktunya kita itu ke sono ketika mau asar atau sudah asar ya. Di sana kita juga belum sholat duhur gara-gara dari Rangkas ke Tanah Abang itu memakan waktu beberapa jam ya. Dari Museum Mandiri kan udah nyampe Tanah Abang jam 1. Dari Museum Mandiri itu kita sampai ke Masjid Istiqlal memakan waktu hampir 2 jam juga ya. Gara-gara di Masjid Istiqlalnya kita kebanyakan tiduran. Namanya juga masjid mewah, gede, dan juga banyak sekali lampu-lampu yang membuat hati gemerlap. Apalagi tangga-tangganya yang tinggi, dan juga banyak hal yang meluaskan hati. Tempatnya pun sangat lebar guys. Di Masjid Istiqlal itu setiap mau sholat ada yang namanya khotbah sama kiai apa gak tahu, lupa lagi. Itu dijelasin yang namanya hadis, dan juga dijelasin juga yang namanya konsep. Di situ yang gue ingat adalah kalau gak salah sih hadis yang dimana kebaikan itu jangan diulang-ulang oleh ucapan, karena itu membuat hati bukannya malah mengikhlaskan tapi malah tidak menerima kenyataan. Itu aja lah konsepnya. Gara-gara gue nya pun gak hafal bener-bener di situ, karena dijelasin arti hadisnya apa, dari siapa diungkapinnya, dari mana turunannya, kenapa bisa dipercayai, dan juga banyak sekali sejarah asal-usulnya. Jadi yang dipahami hanyalah inti-inti. Dan juga itu udah kemarin kan jalan-jalannya hari Minggu ya, hari Sabtu Minggu. Sekarang udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah 4 hari tuh. Ya, udah 4 hari. Dan juga ini keren juga nih, pikiran gue masih mengingat berbagai momen kejadian. Dan juga namanya juga ya
pengalaman pertama dan juga pemula masih sesuatu yang sakral yang masih ingin diingat di dalam hati. Sesuatu yang pertama sih apa sih yang gak kalian ingat? Itu pertama kali jalan gak ingat kan ya, pertama kali dilahirkan gak ingat. Tapi ketika kamu udah dewasa, udah mengakumulasi pikiran, hati, dan juga udah mengerti mana kebenaran, mana kebaikan, mana kesalahan, mana yang mau dipadang, mana yang mau dihilangkan, pastinya itu akan datang sendiri tiba-tiba atau akan melekat di dalam hati dan juga pikiran. Itu kan gue yang menginginkan, merencanakan dengan teman-teman membeli tiket di aplikasi Kai, lalu berangkat dari sini ke Kebun Jahe, dari Kebun Jahe ke Stasiun Serang, dari Stasiun Serang naik kereta langsung ke itu Rangkas, dari Rangkas baru ke Tanah Abang setelah mengisi saldo ya tentunya 20.000 tadi, dan juga setelah mengisi ATM, dan juga setelah meminta saldo OPPO 10.000 agar bisa pulang lagi dari Rangkasnya ke Serangnya. Kalau dari Tanah Abang ke Jakartanya itu udah aman, oke. Setelah itu sih ya udah gampang guys, tinggal masukin kode QR ketika di pos penjagaan, dan juga naik kereta gitu. Ketika sudah naik kereta ketika sudah naik kereta ya lagi duduk, ternyata itu ada kursi prioritas, ada ibu-ibu yang bawa anak, ya udah akunya berdiri gantian sama teman-teman itu setiap 30 menit gantian. Atau lagi duduk ada bapak-bapak yang udah lumayan tua, ya udah kita berdiri, kita mengalah ya, namanya juga kitanya gak enakan, namanya juga pemula. Tiba-tiba ada petugas yang badannya gede, yang punya kuasa, yang punya ketentuan di situ, menyarankan, bro lu itu masih muda, bangun berdiri, tegakin kepala, asik, keren ya. Ya walaupun emang sebenarnya namanya juga ya anak-anak yang dimana gue itu orang yang aktif dalam olahraga, walaupun jarang-jarang atau tipis-tipis, karena konsistensinya kurang, karena kemampuan untuk bisa mengadaptasikan tubuh dan juga pikiran dalam keseharian itu agak-agak kurang masuk ke dalam otak dan juga kurang masuk ke dalam kepala. Karena apa? Karena sesuatunya itu mudah sekali untuk digantikan, nggak bisa fokus, tengok kiri, tengok kanan, dan juga tengok atas, tengok bawah, ya kejedot lah, nggak bisa gitu, nggak bisa menerobos batasan atau tembok yang ada di hadapan itu. Baru mau lewat, gara-gara temboknya terlalu tinggi, gue gak mau lewat itu, lewat ke kanan, itu kayaknya rendah-rendah, ternyata itu temboknya lebih kuat lagi, lebih tebal lagi, ada cucuknya, ada yang ini ternyata ada apinya. Ternyata apa fungsinya guys? Fungsinya adalah ketika kamu sudah menetapkan satu tembok atau satu hal yang ingin didobrak-dobraklah sekuatnya. Dan juga jangan putus asa, jangan menyerah hanya gara-gara kamu merasakan rasa sakit ketika dalam proses perjalanannya. Oke, tadi dari konsistensi gara-gara sering olahraga, ya udah berdiri pegangan ke rel kereta. Oke guys, I'm sorry banget ya kalau misal ceritanya gak masuk ke dalam otak dan juga pikiran kalian, karena ucapan gue terlalu cepat. Apalagi untuk memahami situasi ketika sedang sakit kepala, pastinya tidak akan bisa untuk bisa mencerna apa yang gue rasakan, apa yang gue ingin gambarkan, karena gue pun belum bisa lancar untuk menjadikan sebuah kata ini menjadi storytelling art atau persuasif atau storytelling art yang bagus itu, agar kalian bisa paham apa yang gue maksudnya. Yaitu kalau secara rangkuman adalah berangkat menggunakan naik angkot, lalu naik kereta, lalu ke Tanah Abang, dari Tanah Abang di museum ya, Museum Mandiri. Setelah beberapa jam kita pergi ke Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal bersantai gara-gara banyaknya sebuah kenangan. Dan juga di dalam kereta tadi berbagai adanya kejadian gitu ya. Di dalam Masjid Istiqlal itu ya biasa sholat itu, sholat duhur, sholat asar. Habis itu lapar, ya udah keluar kita cari jajanan, makan batagor. Setelah makan batagor kita keliling di tempat yang namanya tempat jogging. Kalau kata teman gue sih namanya Muntah, katanya itu tempat jogging karena emang banyak orang, ada yang main basket, ada yang main futsal, ada yang main bola, ada yang jogging biasa, ada yang berolahraga di sana, ada yang juga latihan silat, dojo atau taekwondo, ada juga yang latihan pramuka ya seperti LKBB. Nah, cuman yang paling penting adalah ternyata di tempat yang luas itu masih ada orang yang ngonten juga ya, namanya juga endorse ya, TikTok affiliate. Mungkin mirip artis, cuman kameramennya cakep banget guys. Ya udah kameramennya cowok, tapi menurut gue cakep, gue sebagai cowok mengakuinya ya. Kameramen ternyata bisa lebih cakep dibanding apa yang ada di rekaman, apa yang ada di dalam handphone ini. Bisa bilang kameramen gue lebih keren aja gitu guys, daripada ngelihat sesuatu yang ada di dalam videonya. Tapi bisa dilihat dari kualitas video yang, kalau kualitas videonya bagus berarti kameramennya bagus. Nah, berlanjut di dalam Masjid Istiqlal itu kan tadi udah keluar, udah jogging, udah mencari-cari, dan gue naik ke tangga gara-gara ingin melihat pertandingan basket, namun nantinya udah selesai. Simpel ya, singkat, ke Museum Mandiri, foto-foto, banyak fotonya, gue nanti skip-skip di sini ya dalam video ini. Dan juga sesuatu yang sudah hilang pasti akan datang, dan juga mengikhlaskan sesuatu yang hilang, karena itu dapat membuat hati kamu semakin nyaman daripada mengungkit-ungkit kebenaran dan juga pemberian, karena itu semakin membuat kamu memiliki rasa yang sangat tinggi menjadi ujub, yaitu tidak baik karena menyombongkan diri sendiri. Di dalam rumah
gara-gara ketika dalam perjalanan tadi gue minta kuota ya kepada abang tercinta, ya tuh abang yang effort banget, tadi yaitu di situ ya teman-teman pada hotspot, ya udah gue hotspotin, ya namanya juga kuota yang diberi, yang dikasih, namun gue tidak berlebihan juga dalam membatasi, ya gue bebasin. Setelah itu ya sampai rumah ya biasa ngebuka TikTok, itu banyak banget video apa sih kayak pemberontakan dalam kepresidenan sekarang katanya rakyat-rakyatnya susah, rakyatnya miskin, PHK berlebihan, dan juga tarif naiknya mahasiswa itu terlalu tinggi atau bayarannya terlalu mahal. Jadi mereka berdemo ya untuk menghancurkan kebijakan itu gara-gara ada RUU TNI. Apa mungkin dalam teori konspirasi gue RUU TNI diadakan hanya karena gara-gara perang Ukraina dan Rusia, ada yang membawa drone masuk ke dalam tank, membawa bom dan meledak jeder. Artinya apa? Tentara semakin hari akan semakin menghilang gitu, karena tidak dibutuhkan, karena sudah ada teknologi yang lebih canggih lagi. Makanya diadakan RUU TNI agar tentara bisa ikut kerja dengan masyarakat, namun nyatanya masyarakat adalah sesuatu entitas atau manusia kurang dalam berperilaku dan juga memiliki pemikiran yang mudah dimanipulasi, sedangkan tentara itu memiliki pikiran yang sudah dilatih kuat dan juga mampu untuk membunuh semua musuh yang ada di hadapannya. Apalagi dalam dunia bisnis ini, kalau emang gak senang kitanya, nantinya kitanya yang pasti akan menjadi dalam bahaya, apalagi kalau lawannya tentara. Setelah nonton TikTok, buka HP, buka WA, chatan bareng teman lama atau yang menemani sepanjang masa gitu ya, yang biasanya hilang tiba-tiba muncul lagi, namun tiba-tiba gue hilangin lagi gara-gara gue nya nggak mau terdistraksi dengan prasangka buruk. Gara-gara gue itu kalau nggak mood itu gak mau guys ngechat pacar, itu gak mau ngechat sesuatu yang bikin kita nyaman. Kalau lagi gabut, walaupun di tengah-tengah pembahasan gue pura-pura ngantuk atau pura-pura apa gitu, gara-gara kalau ketika kita tidak mood, nanti kita malah mengungkapkan sebuah kata yang dimana bikin dia sakit dan juga bikin terus kepikiran. Namun nyatanya ketika gue menghilangkan entitas pribadi gitu ya, ketika di chat di dalam sebuah pembicaraan, ternyata itu malah membuat nambah sakit, gara-gara katanya udah biasa digituin. Aku mah gak berharap lebih kok. Aku kira kita itu sama, sefrekuensi, spesial, namun nyatanya kita berbeda. Aku juga gak mau egois. Aku gak mau memaksakan bahwa kamu itu emang beneran berpikiran sama kayak aku. Namun nyatanya aku udah biasa, tenang aja kok. Aku gak kesel kok, aku gak apa-apa. Ya, susah banget guys untuk meyakinkan cewek bahwa sebenarnya gue itu alasan gak ngebahasnya takut itu, takut itu ya emang susah gitu ya, dari tindakan, dari perkataan, dan juga sebenarnya ada satu hal yang ingin menjadikan kata-kata pada malam hari ini. Rasa takut itu harusnya dihancurkan, bukan malah dihindarkan. Karena kalau dihindarkan nanti jadi kepikiran. Sama seperti sekarang, gak ada perubahan dong. Tapi kenapa gue malah bicara seperti akrab banget itu ya sama diri sendiri yang ada di hadapan kamera ini. Cuman dalam melatih eksistensial yang ada di dalam diri kita, pertama-tama adalah pikirkan apakah kamu punya keahlian untuk di bidang tersebut. Dan ya sedikit punya keahlian gara-gara gue habis baca buku Aku Tersentuh Cinta. Di dalam buku itu dijelaskan berbagai hal tentang pacaran, tentang perzinahan, tentang godaan setan, tentang suami istri, dan juga tentang booming love, yang dimana ingin selalu berdua, masak berdua, mandi berdua, dan juga bersama-sama, ya itu ingin romantis banget itu ya. Gue saranin ketika menikah punya modal yang cukup, punya kebebasan finansial ya, biar gak bingung-bingung, biar gak muluk-muluk karena UUD. Apa UUD? Undang-undang dasar, bukan ujung-ujungnya duit. Semua perkara atau masalah ini biasa diselesaikan dengan uang. Cara mendapatkan uang apa? Jadilah lebih kaya dari dirimu yang sekarang. Asik. Hemat-hemat ya, bukan hemat-hemat, belajar investasi ya juga. KTP gue juga sekarang mau belajar sih, udah download Mandiri, udah download Dana, udah ngedownload aplikasi-aplikasi bank yang memungkinkan gue punya aset atau uang digital ya. Berhubung udah punya KTP juga udah lama dari kemarin, cuman gue gak mampu untuk memanfaatkan KTP tersebut hanya karena gue itu pemalas, orang yang suka nunda-nunda kapan-kapan, gara-gara emang gak ada uangnya guys. Darinya sorry, gak ada uang digitalnya, gimana gitu mau ada. Gue gak kerja juga, kerja enggak apa enggak itu cuman dari pemberian hanya orang-orang, itu kerja juga kerja ringan, itu dapat uangnya langsung, gak ada yang uang digital. Makanya susah mau belajar investasinya. Terlebih lagi gue sangat mengagumi Timothy Ronald, sang pecetus atau pemasar atau promosi ya, promosiin Bitcoin. Dan juga dia membuka kelas untuk bisa membagikan pengetahuannya agar orang-orang itu tidak menjadi lebih goblok lagi, lebih tahu pada sistem keuangan, dan juga tahu bahwa sesuatu itu pasti akan memberikan dampak yang sangat baik ketika kita saling membagikan
khususnya tentang kebenaran. Timothy gak mau kita itu tersesat dalam perbudakan, karena sistem keuangan itu yang harusnya kita dapatkan itu kita simpan dan investasikan agar kita bisa mempunyai kebebasan finansial, tapi sayangnya kita malah boros-boros dan juga bersenang-senang dalam kesesatan. Itulah yang membuat orang-orang semakin miskin banget, semakin kaya banget gara-gara beli aset, beli properti, beli itu aset digital yang akan naik terus, yaitu Bitcoin ya, gara-gara mudah dalam mentransfer dari sini ke luar negeri. Nah, itulah yang membuat seseorang itu mudah menemukan value. Value itu adalah suatu hal yang bisa memecahkan masalah yang darinya masalah kompleks atau rumit sekali bisa menjadi masalah yang sederhana, lancar, santuy, aman, damai. Katanya mau transfer uang dari sini ke luar negeri itu susahnya minta ampun, tapi kalau ada Bitcoin tinggal transfer mirip dari dana ke dana. Sesimpel itu, hanya perlu diubah aja gitu dari aset digitalnya kita jual di exchange-nya dan juga jadi uang. Kita tukarkan di bank. Ya simpel. Kayak bahkan itu nggak perlu nukerin duit dulu ya. Kalau kita mau ke Amerika nggak perlu nukerin jadi USA, atau mau ke Cina nggak perlu nukerin jadi yuan, hanya perlu bawa Bitcoin kita tukerin, ya udah jadi. Yang penting di negara tersebut tidak menahan kebijakan blockchain tersebut ya, karena dalam masa depan nanti aset digital itu sangat dibutuhkan, karena dengan kita mempunyai Bitcoin kita seperti punya suatu kuasa yang bisa kita pikirkan. Kalau misal semuanya hilang, kita tinggal minjam handphone dari seseorang, masukin kata sandi Bitcoin kita, langsung kita ambil uangnya, langsung kita beli handphone itu. Kalau kita punya uang yang lebih ya tentunya ya, nggak bisa direbut, nggak bisa dirampas, karena walaupun direbut kalau dia nggak tahu kata sandinya ya susah. Mau dihack bang, mau kayak komputer kuat tuh, mau kayak sesuatu ya susah. Gara-gara kenapa? Karena itu ada self custody itu buatan keamanan yang dirancang oleh Amerika mungkin ya, yang dimana banyak sekali kompleksitas yang membuat security-nya sangat aman gitu untuk tidak bisa membobol Bitcoin ya, kecuali kalau ada yang namanya manipulasi seperti anak kemarin yang memanipulasi seorang yang pengguna Bitcoin sebanyak 4 triliun hanya untuk foya-foya saja dan ketahuan oleh FBI yang sudah menyelidikinya. Keren gak sih? 2 anak itu ya, kalau gak salah satu dari Singapura, satu dari Cina, memanipulasi pengguna Bitcoin agar mentransferkan Bitcoinnya yang sebesar 4 triliun. Kayak itu berbagai akumulasi setelah pulang liburan ya, mulai dari TikTok, pasangan, dan juga aset digital. Lalu selanjutnya adalah pertemuan ya, setelah kehilangan atau setelah pertemuan dengan berbagai keluarga setelah lebaran ya, berbagi-bagi THR, ngobrol tentang berbagai rencana yang akan dicetuskan, itu mulai dari TikTok affiliate atau YouTube atau konten atau sesuatu yang mendapatkan uang secara instan dan mudah. Namun nyatanya sesuatu yang instan dan mudah itu ternyata hanyalah awalan, karena sesungguhnya bukanlah instan dan mudah dan simpel, tapi adalah keseriusan yang sesungguhnya, karena banyak hujatan, banyak sekali bulian yang dimana hati belum sanggup kalau belum terbiasa. Apalagi dalam membiasakan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan itu sangat sulit. Jangankan yang tidak pernah kita lakukan, yang pernah kita lakukan deh. Lu udah terbiasa push up ya, tiba-tiba ada hari yang dimana lu harus jalan-jalan. Apakah lu ketika di jalan-jalan tersebut yang biasanya push up di rumah, ini harus push up di Jakarta? Nggak bisa, susah, dan juga ragu atau malu ya. Ya kecuali udah biasa di mana saja, itu terserah, oke? Kali ini kan gue bilang terbiasa dalam suatu keadaan dan suatu tempat itu, apalagi harus nyari mood dulu gitu. Itu namanya nggak disiplin, dan juga emang berbagai tolak ukur waktunya juga beda. Jadi persiapkanlah segala yang ada agar kamu tidak mampu menyesali semua kata-kata yang keluar dari mulutmu, dan juga kamu bisa mempertanggungjawabkan atau asal usulkan struktur yang sudah tercapai melewati. Ya intinya setelah kejadian itu ya, menjalani kehidupan sehari-hari, chatan lagi, menunggu chat, ada guru yang katanya gue udah ikut astronomi disuruh pindah ke kimia, atau itu OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Ya udah, gue juga bingung ya, gak ngerti amat sama pelajarannya. Kalau gue ngerti pasti udah jadi juara Olimpiade, itu cuma jadi tambah bilangan aja guys. Yang penting ada yang ikut daripada nggak ada sama sekali. Keahlian gue pun mungkin mau di situ, mungkin di sini, atau mungkin di tempat yang lain. Gue juga masih bingung orang yang terlalu banyak depresi menghilangkan waktu dan juga menghilangkan prestasi. Orang yang terlalu memikirkan rasa stres sehingga rasa fokusnya difokuskan pada kestresan bukan pada keoptimisan. Kenapa sekarang bisa optimis? Gara-gara bisa mampu untuk menahan rasa tidur atau rasa ngantuk, dan juga bisa mampu untuk mengungkapkan berbagai isi pikiran yang dari kemarin pengen gue ungkapin. Mulai dari kalau misal ada kapal yang berlayar, layarnya bertuliskan iman, dan juga ada kompas. Kompas itu artinya ilmu atau mikir ya. Iman itu kalau nggak punya otak, pasti kita akan menganggap sebuah bencana atau banjir itu azab, sebuah longsor itu kita disuruh obat, atau suatu kejadian musibah yang bisa diuraikan, dirangkai dan menggunakan sebuah
pemicu-pemicu atau pengenalan-pengenalan, mulai dari pergeseran lempeng, pergeseran tanah, dari tekanannya. Hanya gara-gara kita hanya punya keimanan dan juga kita terlihat tampil religius, kita menganggap bahwa dengan sesuatu kita anggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan atau dosa, kita hanya langsung mengklaim bahwa itu adalah kesalahan. Ini pasti gara-gara ada orang yang bermaksiat, ada orang yang gak bener nih di kampung ini, makanya dikasih ajab. No, salah guys. Kenapa salah? Karena sesuatu itu kalau gak difikirkan secara matang nanti namanya logical fallacy atau kesalahan berpikir. Ada 5, tonton aja nanti di video Ustadz Nuruddin, gue gak bisa jelasin ya, bukan keahlian gue juga. Di situ kita tahu bahwa layar itu memang benar bisa membawa kita ke lautan yang luas, tapi tanpa kompas atau tanpa ilmu kita hanya akan berputar-putar saja di lautan, gak tahu arah. Jadi walaupun emang susah untuk menjadi nahkoda dan juga kita tidak mampu untuk punya layarnya, kalau bisa jangan pilih salah satu, tapi pilih 1, 2 atau duanya digabungin jadi 1. Oke, perfect, just mantap. Masa iya mau pergi kemana-mana cuman mau cepatnya doang kan, arah tujuannya nggak ada. Masa iya lu jogging cepet banget gak ada tujuan, itu dari sini kemana pun itu gak mungkin, pastinya berhenti di stadion atau dimanapun. Cuman kalau udah direncanain itu lebih efektif, lebih baik, dan juga gak kebabalasan. Walaupun katanya itu adalah cara agar membuat mental kita tidak terlalu bergantung pada tujuan, tapi sayangnya orang-orang sukses itu berhasil hanya gara-gara mereka fokus pada tujuan, tidak tengok kiri kanan, dan juga persisten, konsisten, dan juga fokus, tidak mau untuk tidak ada kepastian dalam sesuatu yang dijalankan. Kalau emang ada bisnis, ada keuangan, ya udah gas hajar. Kalau nggak ada ya udah no. Itu tadi udah ya. Ke dalam yang keempat tadi tentang ketidakpastian ya, ketidakpastian. Dan juga di malam hari ini gue malah pamer lagi, astaga. Setelah lama ngecetan itu sama Ayang Syifa ya. Ayang Syifa aja lu asal aja, itu cuman terus dia nggak suka sama lu, dia sukanya sama Taeyong. Oke siap, mantap pun. Di situ dijelasinnya bahwa gue sendiri pernah katanya ya, gue sendiri nih bilang nih bahwa sesungguhnya gue itu ingin mendengarkan keluh kesah cewek, apakah bisa jadikan bisa dijadiin sebuah preferensi untuk menulis novel. Yang gue pamer katanya, kata gue sendiri udah nulis krisis yang membuat kita menjadi risis, atau ibaratnya krisis atau musibah di COVID-19 mempertemukan aku tanpa disadari berjatuh cinta pada saat yang bersamaan, atau ibaratnya adalah sebuah COVID malah menjadi stupid. Asik apa sih itu ya, intinya adalah sebuah novel dari musibah 2020, pertemuan, percintaan, dan juga kehilangan, sehingga banyak sekali kata-kata yang diungkapkan di malam itu, mulai dari hargailah sesuatu yang ada di hadapanmu sekarang, jangan menghargai ketika sudah kehilangan karena itu menyedihkan, dan juga jangan mau untuk menjadikan permainan untuk hanya bahan bercandaan karena itu hanyalah sesuatu yang akan menyedihkan, apalagi menyakitkan kata dia juga. Dan juga gue dibilang lucu ya. Bukannya gue ganteng ya, asik. Iyalah guys, emang kalian gak lihat. Dan juga rencananya kenapa gue membuka video kali ini, gue ingin mengambil suara dari video ini di menit 23:11. Gue akan review sebuah anime, yang dimana anime tersebut menceritakan berbagai kejadian yang heroik, kejadian yang obsesi. Obsesi, oke. Apa itu animenya Bang Egi? Kenapa gue mau menceritakan anime? Karena itu katanya lebih efektif juga untuk bisa diupload di YouTube. Karena kalau ini itu untuk pelatihan diri ya, untuk public speaking atau untuk kepedean diri, untuk menatap bahwa diri kita itu bukan orang yang gagal, tapi orang yang pecundang itu adalah orang yang gagal berkali-kali. Dan juga Alexander the Great Agung pernah berkata, siapa yang berani mencoba pasti dia akan mendapatkan yang tidak ada kata mustahil. Kata mustahil hanya ada di kamus orang bodoh, kata Napoleon Bonaparte. Itu dua orang yang paling berpengaruh. Kalau kata Genghis kan sih kayak gini, ketika ingin melakukan sesuatu janganlah takut, dan ketika sudah melakukannya ketika takut jangan lakukan, dan ketika lakukan jangan takut. Simpel itu guys. Dan juga teman-teman, inilah animenya, yaitu anime tentang seorang yang sangat obsesi dan juga benar-benar mengerahkan segala kemampuan dan juga pikiran, juga sesuatu mentalnya, semuanya langsung dia kerahkan, campur adukan hanya demi satu tujuan, yaitu menjadi orang yang benar-benar
berada di balik bayangan, namun tampil dengan sangat heroik dan juga mampu untuk bisa menggolak-galikan sebuah pertandingan dan juga suasana yang ada di dalamnya. Anime apakah itu? Ya, Shadow Garden. Itu nama klubnya, Bang, bukan nama animenya. Nama animenya itu Kageno Jitsuryukusa dengan MC yang bernama Chid Kageno, tapi di dalam dunia bayangannya dia bernama Shadow. Dia pertama kali dimunculkan dalam novel itu sebagai seorang yang sangat-sangat terobsesi dengan kekuatan sihir, magic, bahkan di kehidupannya yang sebelum reinkarnasi ya. Dia Chid Kageno itu melakukan berbagai ritual kayak mandi suci, kayak puasa Senin Kamis, atau kayak latihan secara berlebihan. Itu masa ya ada anak SMA ya, segede gini badannya, segede gini nih kan agak aneh gitu, tapi gak apa-apa, namanya juga itu kan anime ya, jangan terlalu serius. Tapi itu benar-benar obsesi banget itu untuk menjadi seorang yang bergerak di balik bayangan. Dalam episode pertama dijelaskan bahwa Chid Kageno itu sebenarnya hidup di dunia yang sama kayak kita, cuma dengan latihan yang berbeda. Dari kecil hanya gara-gara dia menonton sinetron seperti kita, Power Rangers atau Bobo Boy atau sesuatu yang super heroik, tapi dia nontonnya adalah seorang yang berada di balik bayangan. Mungkin nonton Pedal Pop terinspirasi sama Shadow ya guys. Jadi dia ingin jadi Shadow Garden yang menciptakan sebuah klub. Di episode pertama dia sangat obsesi latihan sampai silat, sampai taekwondo, sampai berbagai ilmu bela diri. Namun dia disadarkan oleh kenyataan yang ada di dunia ini, yaitu ketika dia beraksi ingin menyelamatkan seorang perempuan yang bernama Akane yang diculik oleh mantan tentara dan juga preman jadul. Dia menghabisi preman jadul itu dengan sangat mudah, namun dia terluka ketika melawan mantan tentara. Dia terluka dan juga dia menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu sebenarnya bukanlah dari dalam manusia, tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah sihir. Mau dia berlatih sekeras apapun, sekuat apapun, sehancur apapun, tapi ternyata sihirlah yang berkuasa. Dia mencari-cari cara mendapatkan sihir, lalu dia berlatih sangat keras di hutan sampai malam-malam dia telanjang diri dan juga membenturkan kepalanya mengambil sihir yang ternyata itu adalah cahaya, yaitu mobil truk. Selamat tinggal Chid Kageno. Nah, di episode udah diceritakan bahwa dia sudah masuk ke dalam isekai, tempat di mana banyak sihir, banyak sekali ilmu yang ada di dalamnya. Dan juga Chid Kageno sangat senang itu karena di situ dia bisa berlatih menjadi seorang mob atau NPC hanya gara-gara di keluarganya ada seorang kakak yang namanya kakak Chid perempuan aja ya, yang ganas dan juga sangat hebat itu. Padahal sebenarnya Chid itu lebih hebat karena di malam hari yang lainnya tidur dia malah beraksi membantai bandit dan juga pura-pura tidak tahu. Di episode 2 pun diceritakan bahwa Chid udah bentuk suatu Shadow Garden bersama Alpha, Epsilon, Beta, dan juga Zeta, dan juga banyak lagi ya yang dibentuk, termasuk Eta. Di dalam Shadow Garden itu masih ada 7 orang itu, belum banyak-banyak itu, belum sampai sekarang udah ada 361 ya situ nomor Rose. Di episode 2 itu dijelaskan bagaimana kemunculan yang namanya Cultus Diabolos. Jadi itu gak mau percaya gitu bahwa sebenarnya itu hanyalah hayalannya namun menjadi kenyataan. Oke, langsung aja rekap ke episode 20. Setelah melewati berbagai halangan dan juga tantangan di dalam suatu perjalanannya, dia melawan berbagai hal dalam suatu petualangan yang mulai dari ngebantai bandit, punya anak buah, dan juga anak buahnya mengira bahwa cerita-cerita itu beneran, ternyata malah beneran gitu, ngelawan iblis Diabolos yang menyamar jadi kepala sekolah gitu, dan juga sekolah yang dihancurkan tapi malah menyalahkan Chid yang sudah menyelamatkan. Dan juga kenal dengan Rose dan juga masuk ke dalam sebuah turnamen, dipertemukan dengan Aurora. Aurora itu kirain sebuah cewek pembawa malapetaka badai, ternyata itulah iblis Diabolosnya, yaitu seorang perempuan yang dikalahkan oleh seorang pahlawan, yang dimana pahlawannya bukan laki-laki tapi perempuan juga, mirip dengan Alpha. Tapi Chid dijebak di situ bersama dengan Aurora untuk menyelamatkan Auroranya yang sedang kewalahan itu ya, sedang terikat. Dan disitulah Chid Kageno pun menggunakan sebuah kekuatan yang di luar nalar dan menyimpan sebuah sihir di dalam matanya dan juga menghancurkan dengan kata-kata I am atomic. Sangat epic sekali dan juga gue juga tonton berulang-ulang kali gitu. Setelah scene itu ya udah agak boring ya, mandi bareng Alexia. Dan juga di situ pertarungan kembali dimulai setelah turnamen diadakan setahun sekali. Namun dia bertarung dengan Iris dan menyamar sebagai John, bukan sebagai John, tapi sebagai
ya tanpa nama katanya, intinya orang yang gak jelas aja dia menyamar sebagai orang itu, dan juga bertarung dengan sangat hebat mengalahkan musuhnya dengan berbagai satu kali pukulan, dan juga satu sampai Iris pun dikalahin tanpa menggunakan pedang, hanya dengan tangkisan. Langsung di situ ada seorang Dewi Perang, yaitu kakaknya Alpha. Ya siapa itu? Kakaknya Alpha itu menggunakan pedangnya dan juga mengalahkan Cid dengan berbagai tebasan, tapi sayangnya Cid yang sudah berubah menjadi sadai sangat kuat. Walaupun mereka beraliansi, Alpha kakaknya Alpha dengan Iris itu tetap saja, ya namanya Beatrix dengan Iris itu tetap saja tidak bisa mengalahkan Shadow. Malahan mereka yang di Omber Khamri, dan juga ditunjukkan bahwa kenyataan Cid itu orang-orang yang sangat kuat. Dia itu menyelimuti seluruh kota Midgard dengan aliran sihirnya, dan juga berniat untuk menghancurkan kota Midgard dengan tawanya begitu menggelegar. Lihat. Nah, sangat menakutkan, dan juga ternyata itu hanya prank. Dia enggak menghancurkan, tapi dia hanya menghancurkan hujan, sehingga ketika dia hilang pun semuanya sudah menjadi cerah. Dan betapa putus asanya Iris Midgard ditenangkan oleh Beatrix bahwa semua orang itu masih banyak sekali yang kuat. Season pertama selesai, kita lanjut ke season kedua, yaitu sebuah kota yang dimana ada bulan gerhana purnama, yang dimana Cid menamainya sebagai bulan merah berdarah. Ya emang benar gitu, ternyata di dalam kampung yang sangat liar itu, di tempat yang dimana ada rubah ekor 9 dan juga jegar gitu ya, yang mengalahkan berbagai musuhnya. Namun ternyata di dalam kota tersebut itu malah menjadi peluang emas bagi Cid yang sangat kuat, dan juga dia bisa mengendalikan berbagai kekuatannya, yaitu salah satunya adalah kekuatan slime. Di dalam slime itu dia bisa mengambil harta-harta yang dicuri oleh si maling-maling yang berusaha untuk bertabrakan dengannya. Disitulah dia mengeluarkan kekuatannya untuk mengambil harta tersebut, dan juga mau kabur ya, meninggalkan kakaknya, tapi dia berhasil menyelamatkan kakaknya. Si ya udah itu aja, lupa menyelamatkan kakaknya, dan dia bertarung dengan Elizabeth ya. Elizabeth itu ratu darah, yang dimana ratu darah ini begitu kuat itu, walaupun kecil, cilik, mungil, bisa mengalahkan berbagai musuh sampai bawahan Cid langsung, yaitu Beta dikalahkan dan juga dinodai lagi tangannya ya, yang tadinya sudah disebut oleh Cid, tapi muncul lagi kutukan iblisnya, yaitu kelebihan sihir kalau kata Cid. Ya udah, Cid bertarung sangat cakep itu ya, dengan menggunakan jurus lainnya Atomic Recovery. Ya pokoknya keren sih di situ. Bahkan Momi Aurora pun kembali muncul ya, untuk menolong doinya sendiri, yaitu Cid Kaina. Di episode selanjutnya Cid ingin merencanakan suatu konflik yang dimana dia ingin membuat uang palsu yang sangat banyak, lalu mengambil keuntungan dengan menyimpan emasnya, dan ketika bawahannya sedang kesulitan, dia bangkit untuk memberikan harapan, merasa bahwa dirinya lah yang sudah menemukan secercah harapan itu. Namun nyatanya itu menjadi logika yang sangat bagus itu, karena sebelum Cid melakukan hal tersebut, kultus Dua Bolos artinya ingin melakukan hal tersebut, tapi masih ada dalam pikiran, belum ada dalam pergerakan. Artinya apa? Pikiran yang sangat matang pun bisa dikalahkan oleh pergerakan yang cepat seperti Cid. Dan berpikir lebih panjang lagi, dia membuat yang namanya kerjasama dengan ekor 9 tadi untuk menciptakan sebuah uang palsu, dan juga uang palsu yang diperbanyak di kota sehingga pusat kota itu kewalahan, dan juga emasnya habis. Ya udah, tutup itu ya pusat kotanya, pusat perbelanjaannya, dan juga sekarang kembali ke toko Mitsugoshi ya, nama tokonya Mitsugoshi, dibuat oleh salah satu dari 7 member Shadow Garden ya. Ini maaf kalau ceritanya salah-salah atau agak kacau ya, namanya juga pengingat-ingat itu ya, agak susah, ini kan udah lama gue tonton. Dan juga di dalam kebanyakan ya udah, di dalam kota tersebut ternyata Cid memberikan kode kepada Beta, berhasil diterjemahkan oleh Eta, dan juga itu hanyalah sebuah prank yang dimana walaupun Cid sudah katanya membunuh si kucing, bahkan sudah mengalahkan Alpha dan membuat depresi Alpha. Dalam kata-kata terakhirnya Cid bilang, semuanya kamu akan sadar apapun yang sudah aku lakukan, dan ini lebih baik. Ternyata benar-benar lebih baik, karena Mitsugoshi tidak jadi hancur mengambil uang yang Cid kumpulkan, dan Cid salah paham. Dia kira uangnya diambil oleh si rubah, musuh dari rubah 9. Ini udah dia ngejar tinju dan juga mengalahkannya, dan juga sekaligus menyembuhkan sesuatu yang udah ditebas oleh si rubah sekte Diabolos itu. Ya udah, di episode selanjutnya Cid ke kerajaan Oriana ya, untuk memperbaiki urusan, yaitu bertemu dengan Mawar Hitam. Di sana dia meyakinkan Rose Oriana agar bergabung kembali menjadi Shadow Garden yang kuat, memiliki tekad, dan juga
berhasil untuk menghindari tekanan walaupun dia ditekan untuk menjadi ratu di negaranya, negara yang pandai musik namun ternyata dia pandai pedang hanya gara-gara di masa lalu dia selamatkan oleh Cid yang sangat ahli dalam berpedang. Sangat inspirasi lah ibaratnya ya. Ya udah di suatu malam Cid menggunakan melodi Moonlight Sonata untuk menarik perhatian Rose, namun sayangnya Rose tidak tertarik dan juga dia baru sadar ketika Cid itu berubah menjadi Shadow dan juga meninggalkan cincinnya. Yang dipakai lah oleh Rose ketika di dalam pernikahan. Ternyata itu adalah sebuah kode menunjukkan video ayahnya Rose Oriana menjelaskan bahwa kesalahan itu bukan dari dirinya atau dari putrinya tapi dari istrinya yang digoda oleh bawahan dari salah satu 7 meja bundar. Ya, di dalam pertarungan itu Cid berhasil mengalahkan kelelawar yang dilepas dari segel cincin tersebut dengan sangat mudahnya dengan tinju-tinju, tapi si 7 bawahan dari 7 meja bundar itu bergabung dengan lengan mawar hitam gara-gara nggak terima kalau Cid mengalahkan dengan mudah, yaitu berdarung dan juga Cid mengeluarkan aim atomik seluar angkasa sehingga semua kota yang tadinya gelap menjadi sangat terang. Kayak gitu aja sih rangkuman dari season 1 ke season 2. Nanti kalau kurang jelas kita rekap lagi gara-gara gue belum nonton secara detail lagi ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya baru dimulai. Kita buka dengan kata-kata daun itu ketika sudah kering dijatuhkan oleh angin. Namun nyatanya itu bukanlah dijatuhkan oleh angin, tapi dijatuhkan oleh musim. Manusia itu ketika mati masuk ke dalam tanah. Namun nyatanya bukan mati ke dalam tanah. Namun sebenarnya itu sudah ditakdirkan bahwa kehidupannya berakhir dan juga tidak mampu untuk mengulanginya karena sudah ditakdirkan begitu. Artinya apa? Janganlah melihat sesuatu dari pandangannya saja, tapi carilah akarnya. Karena sesuatu yang dilihat belum tentu begitulah kejadiannya, tapi bisa jadi itu adalah sebuah ancaman yang tidak mampu kalian lihat menggunakan pandangan, tapi menggunakan perasaan, insting, dan juga ingatan. See you next time. Semoga kita terjebak hanya dari pandangan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.